Tung Desem Wadding In. Smart Business Talk. Kalau listeners, banyak kita yang aktif bekerja tetapi merasa kurang gitu ya pendapatan dari bekerja. So, mungkin banyak dari kita yang memikirkan bagaimana caranya mendapatkan passive income. Dan pastinya juga small listeners ditambah lagi dengan kebutuhan yang sekarang tuh kan cukup banyak ya. Kalau kata orang tuh ada kebutuhan tersier, terus juga primer dan sekunder. Bahkan sekarang ada jokes lagi nih tambahan konser juga masuk ke dalam kebutuhan yang harus dipenuhi seperti konser Coldplay yang kemarin juga sempat viral. Tapi bagaimana caranya untuk kita bisa menambah passive income kita, menghasilkan passive income? Pagi hari ini di hari Selasa yang semoga tidak mendung sampai dengan malam hari ini. Audrey Juwana menemani bersama dengan Mbah Dasyat kesayangan kita, ada Patung Desem Wadding In. Selamat pagi Patung. Selamat pagi yang dahsyat, sehat kuat, penuh semangat, penuh berkat Tuhan juga. Ayo, dahsyat, semangat, yes. Yes, hari ini kita semangat banget belajar dari Pak Tung gitu ya, tentang 3 cara untuk menghasilkan passive income. Tapi cerita dulu Pak Tung dulu pengalaman Pak Tung gitu ya, awal mula kepikiran untuk menghasilkan passive income tuh kapan sih Pak Tung? Sebetulnya saya mulai terpikir passive income itu dari tahun 2000, sebelum tahun 2000, jadi tahun 1997. Ya. Jadi pada waktu itu ada satu buku yang pada waktu mau beli aja mikirnya 4 bulan. Kenapa kok mikirnya 4 bulan? Karena harganya oh yes baby gitu ya. Zaman dulu itu harganya 200.000. Wow, di tahun itu ya? Iya, gaji saya 1.350.000. Lah kalau gaji 1.350.000 Anda mau beli buku 200.000, beli 40.000 aja mahal banget waktu itu. Nah, ternyata pada waktu itu mau dibajak saya gitu ya, dari Malang mau ke Jakarta, mau diminta untuk masuk dari BCA ke Lipo Group saat itu. Terus diundang oleh direktur HRD-nya waktu ke Jakarta, mampir di toko buku ya, Karisma waktu itu gitu ya. Dan kemudian nongkrong beli enggak. Nah, akhirnya enggak pada waktu itu. Terus tidak bisa tidur. Nah, 4 bulan kemudian datang lagi, diundang lagi, mau dibajak lagi untuk saya di Lipo Group itu 4 kali waktu itu mau dibajak gitu ya. Karena direktur HRD-nya adalah kepala biro saya di BCA pada waktu kepala biro HRD. Jadi dia tahu siapa yang berprestasi di BCA. Nah, terus kemudian akhirnya 4 bulan datang saya beli deh. Nah, saya beli itu ada 7 secret untuk financial freedom tadi. Jadi ternyata iya ya, kok saya enggak punya ya impian untuk jadi financial freedom. Ya pengen kaya tok, tapi enggak ngerti bahwa kaya itu apa sih definisi kaya? Ya, banyak ya, misalnya kalau definisi kaya ya menurut si majalah Forbes itu kalau Anda mempunyai penghasilan di atas $1 juta 1 tahun. Tapi ada juga yang versinya Buckminster Fuller, yaitu gurunya Robert T. Kiyosaki, ataupun yang di sini dia bilang bahwa kalau Anda berhenti bekerja, lah ini loh, berhenti bekerja. Satu pagi baru mikirin ini Kak Audrey, no. Kan banyak host saya yang sekarang sudah bukan jadi host saya kan gitu ya. Kemana ya, no? Sudah punya passive income belum ya? Ada yang Bu Sinta yang zaman dulu di Smart FM, nah itu jadi kaya ya, oke, no, gara-gara jadi host saya. Kemudian ada orang ngasih testimoni terus. Nah, semoga jadi ketularan itu jadi makelar properti dan jadi lebih kaya kan gitu ya. Nah, tadi saya mikir host saya sekarang kemana semua ya yang dulu ya. Wow, saya kan siaran Smart FM itu sejak 2003 loh, 20 tahun. Today is 20 years genap. Nah, 20 tahun luar biasa. Nah, terus host saya begitu banyaknya yang berkarir, ada yang kemana-mana, tapi sudah punya passive income belum ya? Tadi saya mikirin itu. Nah, saya menyisihkan mulai dengan jurus yang paling sederhana. Ini kan saya akan share 3 jurus kan gitu ya. 3 jurus bagaimana Anda menghasilkan passive income atau ternak duit. Terus kemudian jenis-jenis passive income seperti apa gitu ya. Cara yang paling enak yang mana kita akan bahas hari ini gitu ya. Oke, tapi sebelumnya Pak Tung, dikatakan passive income itu ada minimal nilainya nggak sih? Atau mungkin passive income ini ya seberapapun kita hasilkan itu disebut passive income? Ya, seberapapun yang kita hasilkan itu adalah passive income. Memang ada level-levelnya gitu ya. Level pertama itu level yang namanya security. Jadi security itu keuangan kita aman gitu.
Sebenarnya aman itu kalau kita punya cadangan. Cadangan minimal berapa sih? Kalau dari yang diajarkan oleh Anthony Robbins, guru saya, itu Anda aman itu kalau Anda masuk satu yang namanya punya antara 3 bulan sampai 2 tahun, Anda tidak perlu bekerja. Jadi kalau pada waktu pandemi kemarin dipecatin atau ada pam, kita dengan damainya karena kita masih punya cadangan. Tapi ternyata pandeminya 2 tahun, bener kan? Nah kalau Anda punya cadangan cuma 3 bulan, pingsan. Menurut Gallup Internasional ini, Gallup Internasional itu penelitian di berapa kota terbesar, berapa kota besar di dunia, 6 kota besar atau berapa gitu ya. Itu ternyata eksekutifnya, kalau berhenti bekerja, maksudnya berhenti bekerja itu stop, dalam waktu 3 bulan mereka sudah tidak tahan, mereka harus menjual aset-asetnya. Nah itu level security-nya belum tuh, cuma cadangannya sedikit sekali. Jadi begitu sedikitnya orang di dunia ini punya cadangan. Nah kalau ini kan cadangannya dipakai habis. Nah level berikutnya itu adalah di mana Anda punya passive income yang cukup untuk membayar lah ini biaya pokok Anda. Maksudnya biaya pokok itu apa? Cicilan rumah. Kalau tidak ada kan pasti disita. Nah terus kemudian air, asuransi Anda kalau tidak kan lab semua itu. Jadi yang pokok-pokok. Nah tapi itu yang vitality untuk Anda survival. Level berikutnya jadi Anda sudah mulai lebih seger lagi, di mana Anda punya passive income cukup untuk membiayai apa? Membiayai plus selain ini adalah plus. Jadi ada satu level yang paling penting yang Anda harus kejar paling minimal yaitu financial independent. Mengenai financial independent itu bukan financial freedom yet gitu ya. Financial independent, passive income-nya cukup untuk membiayai apa? Membiayai gaya hidup kita sekarang. Lah kalau Pak Tung sampai di mana sih? Ya saya sampai financially freedom, belum absolute financial freedom. Saya financial freedom itu saya tidur pun tidak harus bekerja, passive income cukup membiayai gaya hidup yang saya inginkan. Maksudnya gaya hidup yang saya inginkan, saya pengen beli mobil ya bisa, mau ke luar negeri naik business class, bisa mau charter private jet, bisa kemana-mana naik heli, bisa gaya hidup yang saya inginkan. Lah masih ada satu level lagi yang tertinggi yaitu passive income Anda. Secara nyata, secara kasat mata, Anda bisa melakukan tanda kutipnya ya tentu saja ada limitnya, tapi ini jauh limitnya lebih besar. Apapun yang Anda inginkan, dengan siapapun yang Anda inginkan, selama yang Anda inginkan, gitu ya. Dengan cara yang tentu saja, dengan cara yang membuat orang berdaya, bukan pakai cara militer ditodong kemudian diginiin, enggak, tapi dengan kekuatan keuangan Anda. Misalnya hari ini, Anda pesta ulang tahun mengundang Beyonce. Saya bisa nggak Bisa tapi gak rela aja bayar 5 juta dolar gak rela ngundang Coldplay ya untuk main private untuk Anda private loh ya dibayar sekian juta dolar mungkin ya tapi gak rela aja. Tapi ada orang-orang sampai level itu gitu ya. Mas Sandiaga Uno, terus kemudian yang jadi Mas Erick Thohir itu sampai satu level yang dia mampu gitu ya. Jadi mau beli klub bola bisa, ini bisa, jadi levelnya absolute financially freedom. Oke. Mungkin mendengar cerita Pak Tung gitu ya, kita jadi berandai-andai. Wah, andai saja saya seperti ini, seperti itu. Tapi gimana cara realnya untuk kita bisa mungkin mengarah ke arah tersebut? Nanti kita akan jelaskan ya Pak Tung ya. Bagi-bagi rahasia Pak Tung juga gitu ya. Bisa sampai di posisi seperti ini sekarang. Dan pastinya juga kita tanyakan kepada listeners, kira-kira Anda sudah punya passive income kah? Kalau udah mungkin boleh sharing ya, kira-kira passive income Anda dari apa gitu. Silakan, boleh di 0812 11 12 959 atau bisa pergunakan live chat YouTube kami di Radio Smart FM. Kita jeda saat, tetaplah bersama kami. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Tung Sam Waddingin. Nah, oke, ini karena lagi iklan ya saya iklan juga, saya jeda. Teman-teman bagi yang ingin belajar lebih lanjut selama 3 hari full tentang ternak duit, tentang passive income, tentang membuat usaha dengan kemungkinan berhasil 98%, mulai usaha tanpa modal malah dapat duit, terus kemudian dapat massive income, dapat duit yang banyak, caranya seperti apa, terus passive income seperti apa, aset alokasi seperti apa. Jadi tentang kecerdasan keuangan selama 3 hari. Saya ada seminarnya Financial Revolution, tapi setahun ini cuma separuh saja. Dulu saya 2 bulan sekali, nah sekarang 3 bulan sekali. Nanti bulan Juni
akhir Juni setelah saya libur 1 bulan karena saya sekarang 1 tahun 6 bulan berlibur. Sebentar lagi kan saya mau ke Seattle wisuda anak saya dan di sana 1 bulan. Nah kalau Anda tertarik di akhir Juni nanti sama di awal Juli, 30 Juni, tanggal 1 Juli, tanggal 2 Juli, tanggal Jumat, Sabtu, Minggu ada Financial Revolution. Nah ini ada teman-teman yang sudah ikut Financial Revolution saya, silahkan sharing. Dahsyat atau dahsyat banget. Karena di sana ada satu sesi yang membangkitkan kita punya alasan sangat kuat, sebenarnya kita take action. Nah orang ikut Financial Revolution itu biasanya bayarnya berapa? 5.800.000 zaman dulu. Nah sekarang saya mulai banyak amal, saya minta Anda cuma bayar biaya administrasinya saja, sama workbooknya saja, yaitu Rp168.000 untuk 3 hari full. Dan workbooknya dikirim sehingga Anda bisa pelajarin. Caranya bagaimana? Anda WA nama Anda 0813 kali 63 873. Nah, WA nama Anda ya. WA nama dan FR Juni, FR akhir Juni no. FR Juli. Nah ini silahkan. Jadi cukup 180.000 saja. Nah, jadi silahkan. Nah, sudah daftar sampai ketemu nantinya gitu ya. Ya, ini. Membicarakan tentang 3 cara ya untuk menghasilkan passive income. Dan tadi Pak Tung sudah mengatakan ya ada 3 jenis nilai ataupun standar passive income, di mana satu bisa menjadi secure, bisa mengamankan lah ya kehidupan kita selama beberapa bulan. Ada yang juga bisa membayarkan gitu ya tagihan-tagihan, dan ada juga yang bisa membuat financial kita terlihat ataupun bisa berjalan secara independen. Nah, tapi kita penasaran Pak Tung, tadi kan Pak Tung katakan bahwa tahun 97 ya, awal mula kepikiran, awal passive income Pak Tung inget nggak? Apakah investasi atau mungkin yang lain? Boleh sharing Pak Tung? Ya, passive income saya yang pertama adalah passive income saya yang paling goblok, tapi goblok nggak apa-apa, yang penting punya passive income. Betul. Yaitu apa? Deposito. Nah, jadi ya kita sisihkan mulai deposito. Kenapa saya bilang paling goblok? Ya karena pokoknya biasanya tergerus oleh satu yang namanya inflasi. Nah kalau kita bisa pokoknya dapat capital gain, terus kemudian masih setiap bulan menghasilkan uang, nah itu keren. Nah oke, sebelum 3 cara ya. Sebelum 3 cara nih, sebelum 3 cara untuk mendapatkan passive income, ada 3 jenis passive income yang kita akan bahas dulu. Boleh nih? Oke, boleh Pak Tung, silakan. Ya, silakan. Nih, Kak Audrey saya akan bahas ya. Jadi jenis yang pertama itu adalah namanya paper asset. Termasuk tadi deposito, reksadana, kemudian saham yang menghasilkan dividen, jadi kemudian hak royalti Anda. Maksudnya hak royalti itu apa? Mungkin Anda aktif di multi level, terus kemudian jadi multi level itu masuk ke bisnis. Mungkin Anda aktif di satu yang namanya menciptakan. Nah, menciptakan sesuatu hal dan kemudian dari penciptaan tadi ketika digunakan orang lain, Anda mendapatkan satu yang namanya passive income. Seperti Buckminster Fuller itu dia mendesain bangunan tanpa pilar. Jadi bangunan tanpa pilar bentuknya dome gitu, bangunnya lebih cepat, bahannya lebih murah, harganya lebih murah, kemudian lebih cepat, lebih bagus, lebih kuat. Nah, 3-tiganya dapat dan dia digunakan bangun 300.000 dom di dunia, dia dapat passive income. Setiap orang menggunakan teknologi itu dia dapat passive income. Teknologi itu dapat passive income. Seperti resleting Anda YKK. Nah, kalau resleting Anda tidak ada tulisannya YKK berarti kan melorot. Itu idenya cuma dikasih cenil kecil, klik jadi tidak bisa melorot, itu sudah dapat tidur pun dapat passive income. Itu namanya paper asset. Jadi Anda tidak perlu punya aset, hanya ya asetnya tetap sih kalau deposito kan Anda punya duitnya. Tapi secara bentuknya paper kan gitu ya, paper. Itu jenis yang pertama. Jenis yang kedua adalah properti. Properti ini Anda kalau sewakan atau kalau Anda ceritanya bagi hasilkan, Anda punya tanah dibagikan gitu ya. Jadi bukan dibagikan, bukan dipinjamkan. Jadi dibagi hasilkan sama petani. Kayak misalnya yang pembebasan tanah masih ingat di Tuban, begitu dapat duit belasan miliar langsung diapain? Beli mobil, satu desa beli mobil. 2 tahun kemudian, jangankan 2 tahun, 2 bulan kemudian bengkel laris karena banyak yang tabrakan, belum bisa nyetir. Tapi 2 tahun kemudian merengek, mohon maaf, kata-kata saya tidak enak, karena ada, tidak semua sih. Ada yang merengek, lu ini pemerintah katanya menjanjikan untuk mendapatkan pekerjaan gini nih, lu enggak lu.
Kalau Anda punya tanah yang Anda tanemin cabai dan kemudian tanah ini menghasilkan misal gitu ya, wah 200 juta selama setiap 4 bulan panen, misalnya 2 hektar, wah. Lah begitu Anda dapat ganti 18 miliar, jangan beli mobil dulu darling, beli tanah lagi. Karena Anda, kilo, prinsip properti itu kalau jual 1 meter, beli 2 meter minimal. Nah Anda karena duit Anda tidak bakalan bisa untuk beli properti lagi. No, mumpung sekarang masih murah, beli yang rada minggir. Kalau tadi 2 hektar, beli 4 hektar. 8 hektar lebih bagus, lebih bagus. Kalau 4 hektar Anda males, tidak usah dikerjakan karena sudah punya modal. Anda kan bisa bagi hasilkan sama petani cabai yang lain. Lah, separuhan toh. Karena separuhan, apa yang terjadi? Setiap 4 bulan Anda masih tetap terima 200 juta dan Anda masih punya duit misalnya 14 miliar, masih sekian miliar. Nah, Anda silahkan. Jadi dari situ Anda beli mobil, beli apa, silahkan dari passive income. Tapi banyak orang enggak memotong angsanya sebelum angsanya bertelur emas karena dia merasa punya banyak angsa. Nah, jadi jenis yang kedua passive income adalah dari properti yang disewakan atau bagi hasil. Yang ketiga dari bisnis yang jalan tanpa Anda. Nah, kita bahas bagaimana kita bisa menciptakan tiga-tiganya ini gitu ya. Caranya menciptakan seperti apa. Nah, begitu. Yes, mungkin small listener sudah mengira-ngira atau mungkin mendefinisikan kira-kira passive income-nya dihasilkan dari mana. Tapi untuk caranya mungkin masih bertanya-tanya gitu ya Pak Tung ya. Seperti juga yang sudah dilakukan Pak Tung sudah berpuluh-puluh tahun, passive income-nya sudah berbagai. Kayaknya 3 jenis ini pun sudah berjalan semua ya Pak Tung ya. Yes. Puji Tuhan. Nah, Alhamdulillah. Gimana tuh cara untuk startnya dulu Pak Tung? Karena kan mungkin kita juga butuh dana awal ya untuk bisa punya passive income, untuk bisa berani nih untuk mengeluarkan dulu. Gimana tuh Pak Tung? Enggak harus punya uang kita bisa start. Kalau yang harus punya uang itu kita namanya jurus tradisional. Oke ya, ada 3 cara yang kita akan bahas hari ini. Caranya menghasilkan 3 jenis passive income tadi gitu ya. Yang pertama jurus yang tradisional yaitu Anda ada income, ada active income. Begitu terima langsung Anda sisihkan. Terima Anda sisihkan. Berapapun gaji Anda, apapun profesi Anda, tidak pakai alasan, pakai sadis, sabar dan disiplin, terima duit, sisihkan. Terima duit, sisihkan. Cukup, tidak cukup, terima duit, sisihkan. Entah kecil, entah besar, kalau besar tentu saja lebih bagus. Why? Misalnya Anda sudah punya penghasilan 100 juta. Anda sisihkan 10%, itu 10 juta, buat tentu saja kan jauh lebih cepat Anda punya passive income nantinya. Terima duit. Tapi kalau gaji Anda baru 5 juta, Anda nyisihkan 500 ribu, ya bisa sih, tapi take a longer time gitu ya. Seperti saya. Dulu saya, tapi saya bisa mulai dengan cara tradisional dulu ya. Saya begitu gajian 1.350.000, itu saya sisihkan berapa? 14%. Jadi 200.000 saya sisihkan. Begitu saya baca, iya, saya harus menyisihkan. Dan saya itu, ini true story, Anda boleh tanya seluruh karyawan saya, mantan karyawan saya zaman saya di BCA. Ketika saya mulai, saya wajibkan seluruh karyawan saya juga menyisihkan. Oke. Dan saya blokir rekeningnya. Karena di BCA itu kalau karyawan tidak perlu biaya administrasi, begitu ya. Yes. Jadi saya minta mereka buka minimal 3 rekening. Rekening yang pertama, minimal 10%, lebih boleh nggak? Boleh. Walaupun akhirnya saya buka mau 2% kan, mau 3%, boleh, tapi harus menyisihkan. Yes. Menyisihkan apa? Diblokir, tidak boleh diambil kini dan sepanjang masa. Loh, lah kalau itu kayak duit hilang? Enggak, darling. Jadi disisihkan ini kita istilahnya gini loh. Utang terbesar loh. Kalau saya utang itu nomor 2. Nomor 1, utang untuk masa tua Anda sendiri. Supaya Anda tidak membebani keluarga Anda, membebani orang lain, membebani government. Itu terima duit, sisihkan. Nomor 1-nya adalah untuk investasi hari tua. Taruh yang aman dan menguntungkan. Itu saya blokir. Kemudian yang kedua, terima duit yang Anda sisihkan untuk cadangan. Ya tadi, sampai punya minimal 5-6 bulan gaji Anda lah. Jadi if something happen Anda bisa ngambil di situ. Loh, kalau punya utang, yang nomor 2 bayarkan utang dulu. Lunas, Anda harus tetap nyicil cadangan Anda. Setelah cadangannya ada 6 bulan, kalau saya sampai 3 tahun pada waktu itu. If something happen, saya bertahan 3 tahun. Betul loh. Ayo, pelajaran saya pada waktu orang kena pandemi ya 2 tahun melet-melet Anda bisa mendadak jual aset ABCD. Makanya banyak sekali aset murah gitu ya. Karena banyak yang kepepet, tidak bisa bayar. Nah,
Yang ketiga, silakan sisanya habiskan. Minimal 10%, minimal 20%, sisanya 70% silakan habiskan. Nah, kan gitu ya. Itu cara tradisional. Terima duit sisihkan. Saya mulai dengan 200 ribu loh, gaji 1.350.000. Tetapi ketika income Anda naik, boleh nggak gaya hidup Anda naik? Ya boleh lah, tapi naikin dikit, tapi yang lebih gede naikin yang Anda sisihkan. Contoh ya. Jadi saya 1.350.000. Yes. Berikutnya saya naik gaji saya cepat sekali di BCA. Setahun bisa naik gaji 3 kali. Gaji saya jadi 3 juta. Kalau gaji saya 3 juta, yang saya sisihkan tetap 14%. No. 50% saya sisihkan. 1.500.000. Saya menikah dengan istri saya. Istri saya gajinya 1,5 juta, 4,5 juta, 3 juta saya sisihkan. Saya dibajak nih. Senior Vice President tadi di Lipo Group. Gaji saya tahun 2000 itu sudah 20 juta. Keren toh? Orang 20 juta di hari ini aja sudah lumayan banget. Betul. Saya tahun 2000 sudah 20 juta. Kalau gitu saya tiap hari mau tiap bulan ganti handphone bisa nggak? Bisa. Handphone kecil waktu itu 5 juta sudah dapat bagus banget. Nah, tapi saya nggak ganti handphone, saya tetap damai. Saya sisihkan berapa? 15 juta untuk supaya saya punya modal, punya aset nantinya. Sekali lagi mohon maaf ya. Kenapa orang yang miskin sulit, bukan tidak bisa. Sulit untuk mengejar yang kaya. Karena orang yang kaya, mereka asetnya yang bekerja. Uangnya yang bekerja untuk dia. Sedangkan orang miskin, dia kerja untuk menghasilkan uang. Nah, kalah. Contohnya gini deh. Kalau Anda mau cari 1 miliar, Anda belum punya duit. 1 miliar itu butuh perjuangan, butuh kecerdasan. Boleh nanti yang caranya yang kedua, masinkan dapat duit banyak. Tapi Bapak Ibu, orang yang sudah punya 100 miliar, itu dapat tambahan 1 miliar, itu kepastian. Ya, 99,9% dapat. Kok bisa didiemin aja, taruh deposito, duitnya tambah 1 miliar. Nah, makanya kalau kita masih posisi kurang atau dalam posisi miskin, itu terima duit, sisihkan, harus disiplin. Dan semakin Anda ikat pinggangnya, Pak Tong kok enggak nikmat. Banyak orang ketika saya cerita gini, zaman dulu berarti Pak Tong sengsara sekali ya, ikat pinggang sekali. Enggak, saya tetap nikmat. Karena saya ada satu sistem menggunakan untuk konsumtif, yaitu dengan challenge. Banyak challenge itu ya, kalau saya bisa investasi sekian, disiplin kayak tadi. Saya sudah disiplin 14% selama 4 bulan, minimal 4 bulan. Yes. Saya ada jumlah uang 10% yang saya gulung. Boleh saya habiskan, harus saya habiskan. Jadi saya tetap senang-senang, tetap berlibur. Dan kalau berlibur enggak pelit-pelit, ada duit ini, harus habis. Wah enak. Yes. Tapi kan saya sudah disiplin. Disiplin apa? Menyisihkan tadi. Untuk hari tua sudah, untuk ini sudah. Dari 70% yang saya punya, saya sisihkan 10%, harus saya habiskan. Tahun 2004 saya keliling Eropa. Tuh, itu keren gitu loh ya. Dari mana? Dari yang saya disiplin, saya sisihkan tadi. Ada sebagian memang untuk diinvestasikan, sebagian memang harus untuk dihabiskan. Betul. Nah, ini yang super keren. Yes. Jadi tetap dibagi ya, ada yang untuk disisihkan dan ada self reward lah seperti itu. Betul. Ya. Supaya jangan sengsara banget gitu ya, drama jadinya. Iya, ya, drama. Nggak bisa nonton Coldplay ya, padahal gini, kalau Anda pengen nonton Coldplay ya Anda menyisihkan begitu ya. Terima duit, sisihkan, setelah sisihkan yang sudah Anda disiplin. Sekali lagi, Anda sudah disiplin. Tadi untuk hari tua Anda dan untuk cadangan Anda disiplin, ada sebagian yang Anda untuk seneng-seneng. Coldplay boleh nggak? Boleh. Tapi kok Coldplay sampai jual kulkas? Kecuali Anda memang jualannya kulkas itu ya. Bisnisnya kulkas gitu ya. Bisnisnya kulkas Anda kita sisihkan. lanjut lagi ya, Patung ya. Cari tahu lagi gimana caranya untuk menghasilkan passive income. Mungkin ada beberapa poin lagi yang harus kita highlight sehingga bisa juga men-trigger Anda nih small listeners untuk memikirkan passive income di kemudian hari. Kita akan jeda saat untuk Anda yang ingin merespon ataupun sharing dari mana sumber passive income Anda, silakan di 0812 11 12 959. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Tony Desem Wadingin. Nah, ini Bapak Ibu, jadi ini lagi iklan. Ada yang tanya-tanya silahkan. Dalam hari ini saya sampaikan Bapak Ibu. Jadi kalau Anda ingin ikut seminar saya sekarang setahun cuma 6 bulan kerja ngurusin bisnis ataupun seminar. Seminarnya saya kurangin. Jadi tinggal sedikit-sedikit sekali. Kalau Anda mau ikut seminar saya Financial Revolution,
Ini saya masih dengan senang hati mengadakan, tapi nanti akhir Juni, tanggal 30 Juni sampai tanggal 2 Juli, Jumat, Sabtu, Minggu selama 3 hari full secara online. Nah, biasanya orang kalau ikut seminar saya zaman dulu itu harus bayar 5.800.000 gitu ya. Paling murah-murahnya berapa? 1.600.000 no. Sekarang Anda cukup bayar 168.000. Ini sudah saya sematkan begitu ya. 08111 081-nya 3 kali 63873. Nah, silakan. Nanti Anda pengen tahu aset alokasi saya seperti apa. Aset alokasi itu ada berdasarkan satu yang namanya aset, total aset yang saya punya. Yang kedua berdasarkan aktif income Anda, terima duit sisihkan seperti apa. Atau berdasarkan pasif income Anda, terima duit, pasif income-nya geser-geser. Patung berapa sih pasif income-nya per tahun sekarang? Hehehe. Pak Nurdin, kalau pasif income saya tentu saja rahasia. Tapi sebagai bayangan tahun 2006 itu saya tiap bulan beli Mercy bisa sudah dari pasif income. Makanya hari ini saya bangun rumah besar itu dari pasif income. Beli Rolls Royce dari pasif income. Jadi pasif income very important. Kita bangun bertahap, disiplin gitu ya. Anda belajar apa nih selama 3 hari Financial Revolution dengan Tung Desember ingin hanya bayar 168.000 itu administrasi aja plus satu yang namanya workbooknya nanti Anda gitu ya. Ambil KPR 40% dari pendapatan agak terlalu besar, harusnya 30% lah gitu ya. Tapi balik lagi Anda daftar di Financial Revolution ini Anda belajar apa? Belajar dapat massive income caranya bagaimana. Terus kemudian belajar bagaimana punya ternak duit, yes. Mulai usaha tanpa modal caranya gimana. Malah dapat duit. Tanpa modal malah dapat duit caranya bagaimana. Murid-murid saya praktek itu. Ada yang di Instagram tuh, Mas Ardan Lehmi. 4 bulan udah dapat 80 juta waktu itu. Sekarang bangun properti miliar-miliaran, jual properti 4 miliar. Nah, silakan tuh sudah saya sematkan di 0813 kali 63873. Tetapi kita akan bahas setelah kita lanjutkan dulu ya Pak Tung ya. Ini ya. udah ada yang mempraktekkan ilmu Pak Tung sejak 2012. Wah, ini di YouTube nih ada Pak Bayu Bejo. Pasti sudah merasakan juga dampaknya ya. Tapi sebelum kita ke pertanyaan nih Pak Tung, ya. kita lanjut lagi ya tentang gimana lagi nih caranya. Tadi kan ada sisihkan dulu ya, tradisional caranya itu ya sisihkan. Next ada apa lagi Pak Tung yang bisa kita itu pakai? Cara yang tradisional adalah Anda sisihkan, Anda gulungkan. Dengan gulungkan Anda kan punya capital. Dengan punya capital Anda bisa masuk 3 tadi gitu ya. Masuk kemana? Masuk ke paper asset, ke deposito. Kalau reksadana itu kok saya tidak begitu happy ya. Mohon maaf nih para fund manager gitu, para sekuritas, saya kok tidak begitu happy. Karena begitu masuk Anda sudah dipotong dulu. Antara 0,5 sampai 2% di awal. Kemudian setiap tahun reksadananya mau untung tidak untung, Anda dipotong 2%. Jadi kalau Anda untungnya cuma 4%, 50% hilang. Kalau Anda duitnya 1 miliar tinggal 500 juta, 500 juta tetap dipotong 2%. Jadi yang lebih enak yang Anda yang membuat reksadana, padahal dan ada reksadana yang tidak enak, mohon maaf, lebih tidak enak lagi. Karena fund manajernya di dalam reksadana tadi diwajibkan jual beli. Karena untungnya mereka kan dari komisi, kalau tidak dijual belikan ke saham, mereka kurang profitnya. Jadi not really nice. Jadi pada reksadana mending Anda cari saham-saham yang menghasilkan Anda membuat slot reksadana Anda sendiri gitu ya. Atau reksadana model Vanguard yang Anda beli sahamnya, jadi bukan beli reksadana, beli sahamnya. Jadi akibatnya dia investasi lebih, biayanya jauh lebih murah per tahunnya. Kemudian berikutnya tentu saja Anda bisa investasikan kepada properti yang Anda sewa-sewakan atau Anda bagi hasilkan. Lu sewanya kecil, tenang darling. Sewa tahun ini mungkin Anda dapat 2%, dapat 3%, oke. Bahkan kalau pandemi itu 1% saya sewakan, 0,5% saya gratis saja saya sewakan biar orang bisa usaha. Tapi begitu waktu berubah, properti Anda kan naik toh. Contoh saya properti saya di Bali begitu ya. Saya beli 740 juta. Propertinya harganya naik, sewanya pertama kali cuma 60 juta, lumayan secara persentase lumayan tinggi. Tahun depannya naik lagi loh, dari saya naik harganya jadi 2 miliar, waktu itu propertinya ganti harga, seperti posisi hari ini saya merasa bahwa properti akan ganti harga juga. Boom, sewanya ya 90 juta, tapi masih sedikit dibanding harga propertinya yang 2 miliaran kan gitu ya. Tapi berikutnya ketika properti saya 6,5 miliar, mendadak disewa 250 juta. Pandemi bumi gonjang-ganjing turun Pak Tung jadi 150 juta. Oke. Karena kan dari 740 juta
Ya. Saya kasih furnis sih kalau misalnya 900 juta kita ngomong dari anggap deh 1 miliar begitu ya. 1 miliar dapat 150 juta tetap 15%. Kan dari modal. Jadi Betul. sewakan properti bagi hasilkan properti very very good one. Kemudian Anda bisa bisnis. Nah, bisnis cari yang kemungkinan berhasil lebih tinggi, yaitu apa? Jadi Anda belajar dan bekerja sama dengan yang sudah terbukti berhasil. Misalnya Anda buka laundry sendiri dengan ikut laundry saya, The Daily Wash Laundromat, sekarang 185 cabang gitu ya. Nah, oke. kan 100% profit semua loh. Luar biasa. Walaupun profitnya ada yang hybrid, ada yang banyak, tapi profit loh. Luar biasa. Jadi franchise itu kan yang profit semua kan jarang juga gitu ya. Tetap akan ada yang tutup juga. Nah, sekali lagi lupa mulai berapa? Mulai 5 juta Anda bisa crowdfunding buka satu, no, tetap bisa. Nah, sekarang begini, itu cara pertama. Anda terima duit, sisihkan, mendadak Anda punya capital, mendadak Anda bisa deposito, Anda bisa beli properti, Anda bisa punya bisnis kan gitu ya. Nah, sekarang cara kedua. Nah, ini cara yang lebih cerdas. Kalau cara saya kan agak lama, tapi lama itu enggak apa-apa, terima duit, sisihkan, terima duit harus dijalani. Yang kedua cara cepat untuk mendapatkan passive income. Yang ketiga cepat banget gitu ya. Nah, kalau yang kedua itu caranya yaitu dapat massive income lebih dahulu. Dapat duit banyak, dapat duit banyak. Ini ada Kak Ratna Deke ini. Saiprit tapi rutin. Ya Pak Tong, yang penting happy. Nah, akhirnya dapat massive. Yes. Kalau sekarang bukan hanya saiprit. Sahuha itu banyak gitu loh ya. Jadi bagaimana kita bisa mendapatkan massive income dan kemudian gini, Anda harus ingat nomor satunya untuk mendapatkan massive income ada aturannya. Nomor satu, tidak semua jenis bisnis ataupun pekerjaan yang Anda tekunin hasilnya sama loh. Betul. Ya. Nih saya beri contoh. Contoh misalnya, Anda jadi tukang semen, ya rada repot. Mohon maaf lagi nih. Misalnya jadi penyiar, ya kan gajinya seperti itu karena penyiar tidak terima komisi. Kecuali penyiarnya terima komisi boleh cari iklan dan kemudian dia dapat bagi hasil lumayan, ada dapat faktor kalinya. Tidak semua jenis. Sebentar lagi ini Kak Audrey keluar ini sama yang saya dulu. Enggak apa-apa belajar dulu. Tapi balik lagi, kalau Anda mau dapat massive income, prinsip nomor satu, ingat tidak semua jenis pekerjaan ataupun bisnis bisa menghasilkan hasil yang sama. Misalnya, kalau Anda misalnya jadi pembicara, bisa nggak pembicara jadi triliuner? Bisa. Tapi lama itu ya, mungkin berapa puluh tahun. Jadi ada nabung-nabung, tobiat. Tapi kalau dari properti? Bisa banget. Nah, itu tidak semua jenis usaha. Tapi propertinya di mana? Anda jadi tukang semen, Anda jadi kontraktor, atau Anda jadi developer, atau Anda jadi master developer, itu ada level-levelnya. Jadi tidak semua. Misalnya Anda kerja di salon, Anda sebagai tukang cuci rambut. Beda nggak ketika Anda meningkatkan diri? Nah ini perhatikan, meningkatkan diri Anda jadi tukang potongnya. Sama-sama kerja di salon, yang satu nyuci aja, yang satu motong. Kenapa Anda belajar motong? Woi. Nah kemudian setelah belajar motong, Anda motong sendiri, terima komisi, beda nggak dengan gajian? Oh beda, yang gajian dengan komisi beda. Tambah lagi, Anda buka sendiri salonnya akhirnya. Kemarin anak saya, sebentar lagi kan lulus di Seattle. Papa doain ya, aku mau diterima perusahaan besar sekali dan gajinya, doain Pak supaya gajinya besar. Saya bilang, nak salah loh Anda kerja cari gaji besar. Lu kenapa? Nomor satu, ketika Anda sudah orientasinya gaji besar. Ketika Anda betul-betul gaji besar. Anda jadi masuk zona nyaman. Gajinya gede, bisa nyicil apartemen, bisa begini. Berani keluar nggak? Nggak keluar, karena keluar Anda sayang gajinya sudah lumayan besar. Padahal di luar sana, nah, terus gimana Pak kalau kerja? Kerja itu cari path. Maksudnya path itu cari jejak yang sehingga akhirnya Anda bisa mandiri. Karyawan-karyawan saya pun saya dorong untuk mandiri kok. Bahkan saya dorong untuk kerjasama dengan Tung Desa Waringin jadi partner bisnis kok. Jadi bukan hanya kerja ikut saya terus kok. Even driver saya mau jadi driver seumur hidup. Enggak Pak Tung. Nanti lama-lama katanya gitu, saya dengar-dengar sopir tidak dibutuhkan, pinter ini mulai cerdas ini. Nah, terus saya harus gimana Pak Tung? Ini bonusnya saya tanya, ini tak kasih duit segini saya tanya dulu, bonusnya mau untuk apa? Beli sepeda motor Pak Tung, nggak jadi. Nggak jadi tak kasih bonus. Lalu untuk bangun kamar kos, keren. Tak kasih bonusnya. Nah akhirnya sekarang kamar kos 5, punya rumah 3, driver saya. Terus saya punya rumah 3, punya kamar kos yang di mana dia tidur pun dapat uang, enak atau naknan? Nah ini, nah, tapi ini kan ceritanya gini, kalau Anda mau massive income, di mana kalau profesi Anda tidak memungkinkan untuk Anda dapat massive income, either Anda ganti
atau Anda tambah? Tambah. Oke. Jadi misalnya saya nih hobi jadi pembicara, hobi sharing ya sharing aja enggak masalah. Kak Audrey sangat senang untuk menjadi host di radio, silakan. Tapi Sabtu Minggu mulai cari properti. Yes. Ketika Anda cari properti, ini Anda jadi makelar properti, sudah hasilnya beda loh. Contohnya nih, anaknya Pak Diki GM saya. Jadi ikut seminar saya Property Rates Revolution. Sayangnya saya akan cuma setahun sekali. Kalau Anda mau ikut ya daftar tahun depan. Yeah. Nah, itu 3 minggu begitu selesai dia praktek dan dapat propertinya pada waktu. Dapat propertinya pada waktu. Di dalam kelas kita ajarin cara carinya, diajarin datang caranya nego, bisa dinego tanpa duit. Kemudian bisa dia jual dengan harga terserah dia. Jadi yang penting basicnya kasih kepada yang penjualnya. Dapat 144 juta 3 minggu. Lumayan atau lumayan banget? Banget. Anak kemarin sore umur 18, belum lulus sekolah, baru lulus Oh my SMA God. aja, belum kuliah, liburan gini cari properti. Tapi dia luar biasa. Jadi kemarin terus ikut lagi train for five trainer, kali ini bayar dia. Berapa puluh juta sama dia dibayar sama dia. Luar biasa ilmunya Pak Tung. Nah, tapi balik lagi, tidak semua profesi menghasilkan sama besarnya. Anda harus milih. Kemudian yang kedua, pilih profesi itu yang punya nilai tambah dan faktor kali, punya manfaat nyata dan punya faktor kali. Kayak tadi Anda makelar. Nah, makelar itu kan Anda punya faktor kali. Faktor kalinya apa? Kalau properti yang Anda jual besar, Anda dapat komisi. Komisinya 2%. Tapi ada juga yang dimana kita tidak perlu terima komisi 2%, dapat duitnya malah bisa tak terhingga dulu. Kok tak terhingga enggak pakai modal. Contohnya ini Kak Audrey. Dulu Bu Sinta keluar gara-gara satu kalimat ini. Terus langsung dapat satu minggu dapat 20 juta. Terus kemudian dapat sekian ratus juta. Terus kemudian akhirnya jadi ikut di tambang batu bara. Ya sudah lah, enggak jadi. Jadi sebetulnya ada orang testimoni, terima kasih Pak Tung. Dia telepon pada waktu talk show begini, ada yang testimoni bilang, terima kasih Pak Tung, saya sudah menghasilkan jadi dapat 800 juta dalam waktu 1 minggu setelah ikut seminarnya Pak Tung, keren banget, luar biasa. Terus kemudian pada waktu break lagu, kemudian Bu Sintanya nanya sama saya, Pak Tung caranya gimana? Gini loh, Anda bisa mulai tanpa duit, yaitu jadi makelar. Kalau ada cari kanan kiri Anda, cari yang dijual ataupun tidak dijual ataupun diplang dijual aja, datengin, boleh saya bantu Pak? Ada yang pasang datang, boleh saya bantu Pak? Nggak perlu bayar komisi. Nah ini. Ya. Diikat, tidak belum berkomisi, Bapak mintanya berapa? Itu kisahnya Bu Sinta itu 1 minggu kemudian, Pak Tung, saya dapat tambahan 20 juta. Jujurnya Pak Tung keren, saya traktir ya. Makasih kalau ditraktir saya terima dengan tangan dan kaki yang terbuka gitu ya. Nah, dia bilang jurusnya Pak Tung sama. Saya tuh kos-kosan di dekat Sudirman sana karena dulu kantornya di Sudirman. Nah, terus kemudian itu saya ngekos di sana itu jalannya kecil. Hanya naik motor baru bisa, itu ada ditulis dijual, tempatnya Pak Haji. 2 tahun Pak Tung enggak laku, saya lewat terus. Saya mampir Pak Haji, boleh saya bantu jualan? Enggak usah bayar komisi ke saya. Loh, ya boleh aja. Tapi gini Pak Haji, karena tetap saya ada ongkosnya, saya harus pasang iklan, harus begini. Jadi nanti dari Pak Haji berapa? Dari saya 180 juta. Kalau gitu nanti saya jual berapapun, selisihnya untuk saya ya. Oke, buat perjanjian. Itu yang kalau di Property Revolution perjanjian sederhana. Saya pihak pertama yang punya, yang kedua gini. Kemudian menjanji menjualkan, tidak perlu bayar komisi, tapi selisihnya berapapun dari yang diminta 180 juta adalah menjadi hak pihak kedua. Kita tanda tangan selesai. Di kertas biasa pakai materai boleh, enggak pakai enggak apa-apa. Tapi kalau pakai materai ya sebetulnya bukan aman, tapi itu sudah bayar pajak gitu aja. Udah. Kemudian dia iklankan, yang saya sarankan diiklankan di bkpm.co.id di yang gratis-gratis disamber orang. Samber orang dia telepon sama Pak Hajinya. Pak Haji, ini loh, jadi ada orang yang tertarik ya nanti datang jam sini sama saya ya. Tapi nanti mintanya 230 dong Pak Haji, nanti supaya saya dapat ada keuntungan. Paling murah-murah 200 juta ya. Ternyata betul, datang di deal 200 juta. Dia dapat 20 juta. Sabtu Minggu doang. Nah, ini Anda harus nambah kerjaan Anda yang bisa menghasilkan massive income. Wah kelihatannya sudah disuruh cut ini. Betul. Kita Jurus ketiganya belum. dulu ya. Mungkin ini small listeners udah berpikir gitu ya, weekend ini mau keliling-keliling sekitar gitu ya untuk mencari mungkin properti-properti yang dijual. Tapi nanti kita akan bahas lebih lanjut. Pastikan tetap bergabung bersama kami. Pertanyaan-pertanyaan juga semoga sempat kita bacakan pagi hari ini. Jadi tetaplah dalam Smart Business Talk. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Tung Desem Wadingin. Nih Bapak Ibu, jadi Anda ingin belajar ilmu-ilmu yang keren-keren seperti ini? Ikut seminar saya Financial Revolution.
di mana Anda belajar tadi, mulai tanpa duit malah dapat duit, caranya bagaimana, mulai usaha kan gitu ya. Mulai usaha dengan kemungkinan berhasil 98% seperti apa, memilih jenis-jenis usaha seperti apa, terus kemudian bagaimana praktek ternak duit caranya gimana gitu ya. Terus kemudian juga financial ronsen supaya Anda tahu kondisi keuangan Anda sehat atau tidak sehat. Nah ini teman-teman yang sudah ikut Financial Revolution saya, ayo dong ngomong dong, dahsyat atau dahsyat banget. Katakan dong kalau dahsyat banget silahkan. Ayo, sudah berapa kali Anda ikut seminar saya? Ayo ketik. Ada yang 2 kali, 3 kali, ada yang 7 kali. Nah biasanya orang bayar 5.800.000, sekarang edisi amal Anda hanya bayar administrasinya saja dan workbooknya. Workbooknya akan dikirim yaitu Rp168.000. Anda dapat workbooknya dikirim sekarang. Seminarnya kapan Patung? 30 Juni, 1 Juli, 2 Juli, Jumat, Sabtu, Minggu, 3 hari full, gila-gilaan. Nah caranya gimana? Ini sudah saya sematkan. WA ke 08111 081-nya 3 kali, kemudian 63873. Saya ulangi pelan-pelan ya, masukkan handphone Anda, sebelumnya sudah saya sematkan. 08111 081-nya 3 kali, 63873. Anda WA, nama Anda dan FR Jun Juli gitu ya, 2003. Terus kemudian 2023, terus kemudian di sana nanti Anda akan dikasih rekeningnya yang harus Anda transfer. Anda transfer hari ini masih dapat tambahan bonus. Betul, kalau Anda mau ikut yang platinum, ikut yang ini boleh. Tapi Anda ikut yang kelas silver ini 168.000 aja. Jadi sekali lagi begitu banyaknya orang yang sudah ikut, ayo yang sudah ikut beri testimoni dong di sini. Ayo bagus atau bagus banget, dahsyat atau dahsyat banget. Ayo, nah ini ya dahsyat banget Kak Desiante, terima kasih nih. Nah, ini penting sekali, mantap. No, saya dong, udah Patung, sudah berapa kali? Ayo dong, online sebenarnya, yes, online, silakan. Jualan properti, Anda belajar di Marketing Revolution dan Property Rates Revolution ini. Jadi jualan properti ada ilmunya gitu ya. Jadi ya ini bagus banget, terima kasih Kak Ozi Paul gitu ya. Ya silakan, dahsyat banget, terima kasih Kak Zanzen. Kak Azizah Kanif, dahsyat banget, terima kasih atas testimoninya. Saya ngajar full heart, penuh hati. Manfaatkan karena saya mengurangi seminar-seminar saya sudah. Jadi 1 tahun saya 6 bulan kerja, 6 bulan off gitu ya. Setelah ini Mei saya full, akhir Mei saya sudah berangkat pergi ke Amerika, 1 bulan di sana, doakan selamat, baik-baik saja, lancar saja, happy-happy saja di Amerika. Setelah anak saya wisuda, saya masih keliling lagi ke tempat-tempat di Amerika yang saya belum gitu ya. Ada yang offline, sementara enggak gitu ya, karena ya untuk supaya lebih banyak. Kalau yang offline ada Business Revolution nanti bulan Juli. Itu satu-satunya sekali doang. Lupa dong kalau saya mau ikut Business Revolution 5 hari. Caranya gimana? Ya ikut, silahkan daftar di 08 13 kali 63873. Saya ulangi ya, masukkan handphone di kantor TDW gitu aja. 08111 081-nya 3 kali 63873. Oke, Smalisaners, mungkin Anda boleh ngaku ya pagi hari ini siapa yang terbakar semangatnya Pak Tung nih untuk weekend ini gitu ya, cari Properti celah tambahan. Tadi ceritanya 20 juta, bahkan bisa lebih kalau misalnya ya lagi beruntung gitu ya Patung ya. Itu tadi tentang massive income yang pastinya cukup menarik dan mungkin ada momentumnya gitu ya Patung ya. Next apa lagi Patung? Cara untuk menghasilkan passive income. Oke, masih ingat ya cara untuk menghasilkan passive income nomor 1 tradisional. Tadi terima duit sisihkan sampai Anda punya capitalnya diinvestkan di something yang menghasilkan passive income. Masih ingat ada 3? Apa itu? Yes. Ada masa tua, terus paper asset bukan, paper asset dulu. Paper asset, ya itu alokasinya betul, tapi belikan nanti paper asset, terus kemudian properti dan bisnis yang jalan tanpa Anda. Nah, berikutnya yang kedua dapat massive income. Caranya massive income, pilih jenis bisnis yang bisa menghasilkan. Karena tidak semua jenis bisnis yang Anda tekuni menghasilkan. Kalau yang Anda tekunin hari ini tidak menghasilkan massive income yang banyak, tetap disisihkan, terima disisihkan. Tapi mulailah menambah. Nah, menambah atau mengubah kayak tadi Sabtu Minggu cari properti jadi makelar. Nah, itu kan hasilnya lumayan loh. Anak GM saya Pak Diki 3 minggu umur 18 bisa dapat 144 juta. Tepatnya 104 juta karena 40 jutanya dia bagi. Dia kasih untuk bayarin
bayarin ini, bayarin notaris, bayarin apa, cara ngiklannya bagaimana. Dan banyak orang nggak ngerti cara ngiklannya properti seperti apa. Nah ketika dia ikut Property Revolution, cara jualan gampang nih kalau caranya begini. Bukan gampang, kemungkinannya laku lebih besar daripada nggak ngerti caranya kan gitu ya. Tapi ya jadi gampang kalau tahu gitu ya. Berikutnya, nah sekarang tuh massive income, Anda dapat duit karena bidang yang Anda tekunin memang menghasilkan massive income, yaitu Anda punya faktor kali, bisa persentasenya tinggi, bisa begini tinggi, bisa dapat. Lepas itu yang paling menghasilkan massive income itu apa? Jual beli perusahaan kayak Mas Sandiaga Uno, Pak Haritano, itu yang dahsyat loh. Pak Tung pernah jual beli perusahaannya, pernah lah. Ya. Balik lagi yang ketiga. Nah sekarang, bagaimana dapat passive income? Yaitu langsung dapat passive income. Tidak perlu lewat tradisional, tidak perlu massive income, tapi langsung seketika dapat passive income. Caranya gimana? Jadi makelar yang terima komisi setiap transaksi berikutnya. Contoh, Anda mengenalkan orang untuk tambang batu bara, dapat $2 loh per ton. Jadi kalau dia berapa ton, dia kali terus saja. 1.000 ton, ya lumayan toh 1.000 dapat 2.000. Nah, 10.000 ton, nah Anda dapat $2 kali. Kali terusnya. Tambah lagi. Anda mengenalkan barang yang produk yang luar biasa, masuk ke multi level. Begitu multi level jualan, Anda terima passing. Anda tidak punya pabriknya, tidak punya barangnya, tidak punya multi levelnya. Tapi begitu masuk, ngantongin duit terus. Enak toh nak nan. Tapi apakah pasti abadi? Belum tentu. Karena ada multi level yang akhirnya mati juga. Anda sebutkanlah, dulu forever young, sekarang forever die. Kalau Anda pernah ngikut gitu ya. Ya ada beberapa yang multi level yang tidak bertahan. Dan balik lagi, ya tentu saja terima penghasilan nanti dari passive income Anda dari network marketing. Atau Anda misalnya mengenalkan something produk yang bagus, Anda punya ide, Anda jadi part of the owner, di mana yang mengerjakan orang lain, terus kemudian ya sudah, setiap bulan Anda terima passive income. Nah ini langsung dapat passive income. Teman saya, Oliver Tam, partner saya yang pada waktu kita jadi master developer di Tanjung Lesung 1.500 hektar pada waktu itu, dia spesialis passive income. Langsung ngenalin tambang emas gitu ya dari Afrika, kirim ke Tiongkok, dapat. Dia seringkali tuh ini I go around the world and I still get this one $900,000 numpang lewat tok. Nah, tapi balik lagi yang penting Anda catat, Anda rangkum di mana ide-ide ini. Jadi ketika Anda menemukan satu peluang, saya banyak orang yang ikut seminar saya Financial Revolution, ikut Property Revolution, Marketing Revolution, yang dengerin lagi, yang ikut lagi. Begitu ketemu peluang, ini yang dimaksud Pak Tung. Jadi peluang itu timbul karena Anda sudah melakukan persiapan. Jadi kalau Anda tidak siap-siap, peluang Anda tidak bisa ngelihat, Anda tidak ngerti. Ya, jadi ini yang saya sampaikan, go for it, ayo. Yes, jadi dicoba aja dulu ya Pak Tung ya, nanti pastinya akan terus berjalan sesuai dengan komitmen. Jadi ini juga perlu ditanamkan. Kalau misalnya cuma anget-anget 1 bulan doang, kayaknya nggak akan berasa seperti itu ya Pak Tung ya. Oke, ini ada pertanyaan juga Pak Tung. Mungkin mindset ya, lebih ke mindset. Ada dari Bapak Langgeng Basuki Channel. Pak Tung, gimana mau menyisihkan Pak Tung? Orang biaya hidup aja susah gitu ya. So, mungkin mindset awalnya sebenarnya sebelum kita masuk ke passive income nih apa dulu nih Pak Tung? Supaya bisa berjalan dengan baik. Ya, saya gini deh. Banyak orang kan seperti itu. Pak Tung ngomong enak. Bagaimana saya menyisihkan? Dulu di Smart FM juga sama. Persis. Ngomong bagaimana? Pak Tung enak aja. Gaji saya itu cuma 3,5 juta. Setiap bulan saya nyicil 1,6 juta. Saya punya istri, punya anak 2. Bagaimana saya bisa menyisihkan? Makan aja tidak cukup. Ketika saya tanya, kamu nyicil apa? Sepeda motor Pak Tung. Kok 1,6 juta itu sepeda motor apa? Honda CBR. Harganya berapa? Waktu itu 35,5 juta, sekarang 36 juta. Loh, DP-nya berapa? 9,5 juta. Terus kemudian saya tanya lagi, cicilannya 1,6 selama berapa lama? 32 bulan. Saya hitung-hitung tuh jadi 60.800.000 sendiri. Saya bilang, kalau CBR bekas, saya waktu itu asisten saya ikut talk show di Smart FM juga, langsung saya suruh coba cari, langsung dicarikan di handphonenya dia, di searching. Ternyata CBR bekas 3 tahun itu harganya 12 juta. Jadi selama 3 tahun dia rugi 48 juta. Begitu saya ngomong gitu, jawabannya gimana? Oh Pak Tung, tapi kan saya kalau saya bilang kalau kamu beda perlu sama pengen loh. Perlu beli sepeda motor Honda Legend tahun 2000 itu harganya cuma 2 juta. Tapi Pak Tung kan gampang rusak tuh, perhatiin.
Oke. Gampang rusak kan ya dibetulkan paling 300.000, ya paling pol Anda ya 1 juta ya sudah jalan motornya top banget daripada Anda nyicil 1,6 juta setiap bulan dan akhirnya 3 tahun rugi 48 juta, goblok. Oh sorry, saya kadang kalau seminar saya begini, saya pakai kertas, goblok. Kenapa? Karena saya sendiri juga ngalami goblok. Saya dulu punya duit langsung beli Honda Accord gitu ya. Wah, Honda Accord gajinya masih saiprit, dikasih duit orang tua belikan Honda Accord 32 juta, 4 tahun kemudian tinggal 14 juta, rugi 18 juta, rugi 2 tahun gaji saya goblok enggak? Goblok, makanya sesama goblok boleh saling menggoblok-goblokkan. Jadi kita boleh kok goblok together. Yang penting jangan goblok forever gitu loh, insaf boy. Nah ya Anda bilang kalau Anda memang betul-betul tidak cukup sama sekali, ya sebetulnya tetap apapun Anda mindset kita terima duit sisihkan itu cukup. Anda mulailah mengubah, nah ini mulailah meningkatkan diri, belajar ilmu-ilmu yang penting. Ya tadi jadi makelar properti caranya gimana, jualan properti bagaimana, mengikat properti tanpa harus bayar DP caranya bagaimana, bisa meningkatkan nilai tambah sehingga propertinya hasilnya lebih tinggi. Cara menawarkan kemungkinan lakunya. Nah ketika Anda punya ilmu-ilmu yang keren seperti begini, nah kayak tadi, kalau murid saya itu ada Ardan Lehmi, Ardan Leemy gitu ya. Anda searching di Instagram. Nah itu dia 4 bulan, zero. 4 bulan nyari properti, wah ternyata alot. Ada orang yang sudah, jangankan 4 bulan, sebulan tidak dapat aja udah nyerah. Betul. Makanya kalau Anda sudah tahu ilmunya dan betul-betul menghasilkan untuk orang lain, Anda tekunin, sungguh-sungguh, tangguh, jadi pemenang. Ini seperti 27 tahun ulang tahun Smart FM ini Anda tangguh dan jadi pemenang. Caranya gimana? Yaitu kalau bidangnya sudah tepat, Anda tangguh, belajar lagi caranya gimana, cara jualannya gimana, cara gini gimana. Investasi yang paling menghasilkan, teman-teman, leher ke atas. Ilmu yang Anda praktekkan. Ilmu praktekkan dengan tangguh, orang lain bisa, saya bisa. Caranya gimana, saya belajar terus detailnya sampai bisa, hasilnya baru top Marco, top Jos Marco Jos. Oke. Mungkin ini bisa menyimpulkan perbincangan kita pagi hari ini gitu ya, Pak Atung ya. Supaya terus belajar, pahami dulu konsepnya sehingga tekniknya sudah paham, prakteknya lebih mantap lagi seperti itu. Kalau mau tahu update-update mungkin kelas-kelas Pak Atung atau workshop Pak Atung, boleh langsung follow aja ya di Instagram Pak Atung di tungdesemoringin.tdw ya Pak Atung ya. Nanti semoga kita doain Pak Atung rajin-rajin bikin kelas gitu ya. Karena kan sekarang katanya udah jarang banget nih ya. Setahun sekali ya Pak Atung ya. Yes, saya udah banyak liburnya mulai ya karena gini loh. Kalau kita uang tuh fungsinya cuma 3. Oke. Untuk dipakai konsumtif, habis hilang. Yang kedua untuk diinvestasikan supaya kita menghasilkan passive income tadi. Yang ketiga adalah untuk dinikmati. Kalau masa muda, Anda tetap boleh nggak nikmatin seperti yang saya lakukan tadi? Boleh, dengan cara apa? Melakukan challenge tadi, tantangan. Kalau saya menghasilkan sekian, saya pakai sekian deh. Yang sekian bisa saya investasikan. Kalau saya sudah disiplin menyisihkan sekian bulan, maka yang sekian ini saya habiskan. Tetap seneng-seneng, darling, gitu ya. Tapi balik lagi, porsi terbesar waktu Anda masih miskin, balik lagi, masih belum kaya, atau masih muda, gitu ya. Porsi terbesarnya untuk investasi. Amal tetap gitu ya. Menikmati tetap, tapi begitu Anda usia menengah, kayak saya kan sudah 55 tahun ya usia menengah investasinya. Kalau Anda sudah melakukan investasi dengan benar, maka Anda masa-masanya gunakan waktu dan passive income Anda untuk dinikmati. Kalau nanti Anda keburu tua, Anda bisa jalan, Anda bisa begini kan, mau nikmatinya gimana? Nanti mati status orang miskin karena Anda pernah nikmatin. Jangan cemburu, lo kok dinikmatin Pak Tung? Tidak boleh ngiri, karena saya sudah melakukan sadis sudah 25 tahun, woi. 25 tahun. Ini jadi sungguh-sungguh nih sejak tahun 97 gitu ya. Kemudian kalau Anda cukup menikmati nanti masa-masa senior Anda 65 ke atas atau 75 gitu ya. Anda mau nikmatin sudah berat loh. Anda masa-masa banyak amal. Investasinya dikit lah, mestinya sudah bukan masa-masa investasi lagi, tapi ya boleh masih investasi dikit, nikmatinya silakan. Anda mau ke Paris sudah 18 kali, sudah mungkin agak capek juga, mungkin Anda energinya low, nggak tahu semoga energinya tetap tinggi. Mau beli Ferrari ya sudah 6-7 kali, ya sudah untuk apa? No, sudah umur 70 naik Ferrari keren juga. No, tapi balik lagi pertanyaannya begini, ya masa-masa amalnya akan jauh lebih banyak, makin umur makin banyak. Jadi sekali lagi teman-teman, ini rangkumannya, betul ya? Kak Audrey boleh saya rangkum? Ya, sedikit saja Pak Tung. Ya, jadi Anda caranya mendapatkan passive income itu yaitu dengan cara menyisihkan, yang kedua cari duit banyak, yang ketiga langsung passive income yaitu dengan cara makelar. 3 jenis passive income, paper asset, properti, dan bisnis yang jalan tanpa kita. Sadis, sabar, dan disiplin. Orang kaya uangnya yang kerja untuk dia.
Jangan potong angsa Anda sebelum bertelur emas. Ambil telurnya saja, angsanya biarkan. Pokoknya biarkan, gulungkan, tambahin. Betul. Semangat Smart Listeners untuk memulai kebiasaan ataupun habit untuk sadis tadi ya, yang dikatakan oleh Patung. So thank you Patung. Selamat menjalani aktivitas di hari Selasa ini, dan juga Smart Listeners terima kasih. Mohon maaf apabila banyak pertanyaan yang tidak sempat terbaca. Kita ketemu minggu depan dan 2 minggu lagi bersama Patung dalam Smart Business Talk. Saya Audrey Joanna. Dan Tung Desa Waringin. Salam. Dahsyat. Bye. Ini yang Instagram. Thank you Kak Audrey. Yang di Instagram saya lanjutkan lagi gitu ya. Oke. Siap, Ya, siap. terima kasih, terima Bye. kasih, terima kasih. Bye. Nih, teman-teman, jadi yang di Instagram, last but not least, jadi sekali lagi, orang kaya uangnya bekerja. Sadis pada disiplin, semoga 1 jam ini benar-benar bawa manfaat untuk kita semua. Bagi yang mau memanfaatkan seminar saya dan belajar, silahkan di WA, cuma 168.000, begitu ya, 0813 kali 63873, ketik WA, nama, dan FR, untuk Juni-Juli tanggal 30 Juni, Jumat, Sabtu, Minggu biasanya gitu ya. Saya setahun cuma 6 bulan. Kalau Anda kepengen yang offline kelihatannya yang 5 hari itu cuma tinggal 1 saja. Business Revolution nanti bulan Juli. You take it or leave it gitu ya. Anda mau ambil silakan, tidak ikut tidak apa-apa juga. Hati saya damai-damai. Tapi kalau Anda ikut, ini yang saya berikan. 100% money back garanti. Kalau Anda tidak mendapatkan manfaat di akhir seminar, boleh kok diminta kembali di akhir seminar, catatannya ya, hanya di akhir seminar. Pak, saya tidak ada, ini minta balik, saya balikkan. Selama ini adakah Pak Tung? Tidak ada gitulah. Yang kalau untuk di Business Revolution tidak ada, Train for Firework Trainer tidak ada. Pak Tung, saya mau ikut yang seminar yang kemarin, Train for Firework Trainer, mohon maaf, adanya setahun lagi. Pak Tung, saya mau ikut Property Revolution, mohon maaf, adanya setahun lagi. Pak Tung, saya mau ikut Marketing Revolution, mohon maaf, setahun lagi. Yang ada tinggal Business Revolution di bulan Juli ini aja. 5 hari di Surabaya yang offline ya. Jadi belajar apa Pak Tung? Belajar 10 bisnis model yang bisa meningkatkan omset Anda berkali-kali lipat, profit Anda berkali-kali lipat tanpa harus mempunyai biaya tambahan. Belajar lagi apa? Memilih jenis bisnis. Jadi menemukan dulu, ada 5M, menemukan bisnis-bisnis, kemudian memilih, kemudian menangkap caranya bagaimana, mengelola, membesarkan bagaimana, menjual atau cash out caranya bagaimana. 5 ini penting sekali, karena kalau kita tidak tahu, jadi kita hanya terjebak zona nyaman kita, mengakibatkan kita tidak mendapatkan income yang layak kita dapatkan. Tentu saja ya bisa tetap kaya, yaitu dengan cara terima duit, sisihkan, digulungkan. Tapi kenapa enggak? Kalau mau dapat massive income, tentu saja dari bisnis dan investasi. Kalau Anda jadi karyawan, mau dapat massive income, secepat mungkin jadi top CEO-nya, sehingga Anda dapat opsi saham, dapat bagi hasilnya, dapat persentase, Anda baru dapat massive income. Dan kalau enggak, go to business, go to property, kan gitu ya, go to investment. Nah, kita akan belajar dahsyat luar biasa di seminar saya Financial Revolution selama 3 hari, 30 Juni, 1 dan 2 Juli. Dan ingat, saya cuma 6 bulan ngasih seminarnya, enggak, seminar kurangi semua, tinggal satu, tinggal sedikit sekali. Dan saya masih ngurusin bisnis saya. Yes, Mei ini padat sekali ngasih seminar dan ngurusin. Juni saya off 1 bulan, akhir Juni baru mulai. Silakan Anda daftar di mana, Anda mau tanya-tanya apapun, silakan di kantor saya, WA di 0813 kali 63873. Saya ulangi sekali lagi, pelan-pelan, catat, masukkan handphone Anda, kantor TDW, terus Anda daftar FR gitu ya, 168.000 aja. Kalau sudah penuh ya sudah, kelasnya disesuaikan dengan Zoom-nya, begitu. 08111 081-nya 3 kali 63873. 0813 kali 63873. Semoga bermanfaat. Saya Tung Desa Waringin mengucapkan salam dahsyat.